Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Syafitri dan rekan saya Chania Ajeng akan mempresentasikan tentang bisnis inovasi perusahaan, yaitu dengan produk Mild Crepes. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Mild Crepes. Mild Crepes merupakan kue yang terdiri dari tumpukan adonan crepes tipis dengan olesan berbagai varian rasa atau krim. Ada arti tersendiri di balik nama Mild Crepes, yaitu jutaan crepes yang mendeskripsikan tumpukan crepes dengan isian krim. Mengapa kami memilih bisnis ini? Crepes atau crepes merupakan makanan yang berasal dari negara Perancis. Crepes merupakan makanan sejenis pancake atau kue dadar yang bersifat tipis dan pada umumnya terbuat dari adonan telur, tepung, garam, butter, dan cairan berupa susu atau air. Crepes ini sangat cocok bila disajikan dan disantap ketika pagi hari dengan diberi taburan gula putih atau diisi dengan menggunakan isian coklat dan juga bisa dikombinasikan dengan selai matcha, selai keju, stroberi, dan lain-lain. Untuk strategi pemasaran produknya, produk yang akan kami tawarkan kepada konsumen yaitu produk crepes dengan beberapa varian rasa, diantaranya yaitu crepes isi coklat, isi stroberi, isi oreo, dan masih banyak lainnya. Untuk harga yang kami tawarkan untuk satu buah milk crepes adalah sebesar 18.000. Dan promosi yang kami kenalkan kepada masyarakat yaitu menggunakan promosi di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga pembuatan pamflet dan lainnya. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Chania Ajeng, silakan. Baik, terima kasih JJ. Berikut ini contoh dari nilai crepes ya. Untuk before pembuatannya, seperti di atas ada gambar sebelum pembuatannya, seperti itu. Terus juga ada afternya seperti ini. Ini udah didesain dengan bagus ya untuk ininya dan packagingnya juga. Selanjutnya ada analisis peluang, yaitu strength atau kekuatan. Crepes dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, memiliki banyak varian yang bisa dinikmati oleh konsumen, harga crepes yang ditawarkan sangat terjangkau. Terus juga ada weakness atau bisa disebut juga kelemahan, itu crepes hanya mampu bertahan hanya 1 hari saja karena itu cake ya, jadi nggak bisa kuat lama di luar suhu dingin. Terus juga ada opportunity, yaitu peluang jika pada umumnya crepes dijual di dalam mall, namun crepes kali ini yang kami jual itu di pinggir jalan dengan membuka stand. Terus juga ada threat atau ancaman yang kemungkinan dihadapi oleh usaha crepes seperti kami adalah jika ada banyak pesaing yang menjual produk yang sama, namun hal ini bisa disiasati dengan melakukan inovasi secara terus-menerus. Contohnya dengan membuat inovasi baru seperti rasa baru, seperti itu. Boleh selanjutnya, Kak Jiji? Untuk bisnis inovasi merupakan konsep yang penting dalam pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Ini melibatkan penerapan ide-ide baru, teknologi atau proses bisnis yang dapat menghasilkan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Yang kesatu ada pengertian inovasi bisnis, yaitu melibatkan pemahaman tentang konsep inovasi bisnis dan mengapa inovasi penting bagi keberhasilan perusahaan. Ini juga mencakup perbedaan antara inovasi incremental dan inovasi disruptif. Yang kedua ada proses inovasi. Proses inovasi yaitu menjelaskan tahapan dalam proses inovasi bisnis, mulai dari identifikasi, peluang inovasi, hingga pengembangan konsep, implementasi, dan evaluasi. Hal ini juga dapat mencakup pendekatan dan metode yang digunakan dalam proses inovasi, seperti design thinking atau pendekatan lean startup. Terus juga yang ketiga ada strategi inovasi. Strategi inovasi ini membahas strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendorong inovasi. Ini juga mungkin meliputi
pengembangan budaya inovasi di organisasi, kolaborasi dengan mitra eksternal, pengelolaan portofolio inovasi, dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Terus selanjutnya, Kak Jiji. Baik, yang keempat ada manajemen inovasi. Materi ini berkaitan dengan peran manajemen dalam mengelola proses inovasi bisnis. Ini mencakup pengaturan struktur organisasi yang memungkinkan inovasi, pengelolaan sumber daya untuk inovasi, serta manajemen risiko dan kegagalan dalam konteks inovasi. Dan yang kelima, komersialisasi inovasi, itu aspek ini fokus pada strategi komersialisasi produk atau layanan inovatif. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana memasarkan inovasi, mengidentifikasi pasar potensial, mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan, dan mengatasi hambatan dalam mengadopsi inovasi. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu etika dan keberlanjutan. Materi ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan implikasi etika dan keberlanjutan dalam konteks inovasi bisnis. Ini mencakup pertimbangan terkait dampak sosial lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang dari inovasi yang dihasilkan oleh perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya dan Chania. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.